Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairiyah. NIM saya 190311100076. Di sini saya membuat video tugas akhir semester mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Di sini saya mengangkat tema pola tanam untuk tanaman padi sawah di Desa Dua Batoh, Pataunan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena para petani di desa ini menggunakan pola tanam yang tidak beraturan, di mana mereka hanya menanam ala kadarnya, tidak ada aturan dan jarak untuk memastikan jaraknya sama. Di sini ada yang jaraknya lebar, ada yang sempit. Dan itu sebenarnya membuat hasil produksi tanaman padi di desa ini menurun. Sehingga di sini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada para petani di desa ini tentang pola tanam. Sebelum masuk ke materi, mungkin apa itu pola tanam? Pola tanam itu sendiri adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman agar hasil yang didapatkan lebih optimal. Jika jarak tanaman padi sudah sesuai dengan aturan dan mereka sama, maka hasil yang didapatkan oleh para petani akan lebih optimal. Jika tanaman padi terlalu dekat satu sama lain, maka tanaman padi ini tidak akan tumbuh dengan baik karena di situ terjadi persaingan dalam menyerap unsur hara, sehingga tanaman padi tersebut kekurangan unsur hara dan membuat tanaman padi tidak memproduksi, hasilnya juga kurang optimal. Jadi, bagaimana cara menanam padi yang benar? Dimulai dari memilih benih yang berkualitas. Misalnya tahan serangan hama. Tahan serangan hama ini sangat penting karena jika hama sudah menyerang tanaman padi maka hama tersebut secara cepat akan menyebar kepada tanaman padi yang lain, dan jika tidak dilakukan penanganan, maka tanaman padi akan banyak yang rusak dan mati. Dan juga bisa dipilih untuk tanaman padi yang dapat menghasilkan panen yang berlimpah dan juga sebagainya. Jadi para petani bisa mendapatkan hasil panen yang berlimpah nantinya. Yang kedua yaitu dari proses penyemaian. Yang pertama, benih yang akan disemai harus direndam terlebih dahulu kurang lebih 2 kali 24 jam agar benih yang akan ditanam tadi tumbuh akar, dan ketika ditanam ke tanah itu bisa langsung menyerap unsur hara yang ada di tanah tersebut melalui akar yang sudah tumbuh tadi. Yang kedua yaitu persemaian dilakukan selama 25 hari, dan itu minimal 25 hari karena kita menunggu akar dari benih tanaman padi tadi muncul. Sebelum muncul, maka benih tadi belum siap untuk disemai. Yang ketiga yaitu benih yang disemai jangan sampai terbenam seluruhnya dengan tanah, karena itu akan menyebabkan kecambah benih dari yang kita semai tadi terinfeksi patogen atau penyakit dan akhirnya membusuk. Para petani pasti tidak menginginkan benih yang mereka tanam itu membusuk karena itu akan merugikan bagi mereka.
Dan untuk itu maka para petani harus bisa melakukan penyemaian yang baik dan benar agar benih tadi dapat tumbuh dengan baik dan tidak terserang patogen. Jadi, bagaimana pola tanam yang baik agar hasil yang didapatkan bisa optimal dan berlimpah? Jarak yang sekurang-kurangnya untuk tanaman padi itu 20 kali 20 cm. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Karena jika tanaman padi terlalu berdekatan, maka akan terjadi persaingan dalam menyerap unsur hara dan itu akan menyebabkan tanaman padi kekurangan unsur hara dan hasil yang didapatkan tidak optimal. Yang kedua, dan untuk jarak tanam yang paling lebar itu biasanya 30 kali 30 cm. Itu untuk tanaman padi yang kita inginkan itu bisa tumbuh besar dan malainya itu juga besar-besar karena unsur hara yang didapatkan sudah lebih dari cukup sehingga pertumbuhan mereka itu lebih baik dan lebih optimal. Seperti halnya manusia. Jika manusia kurang gizi, maka mungkin keadaan tubuh mereka tidak baik. Seperti misalnya kurus, seperti itu. Tanaman juga memiliki gizi yang harus terpenuhi di dalam pertumbuhannya. Jadi bagaimana agar tanaman padi kita bisa berjarak sama? Mungkin untuk yang masih awal menerapkan ini bisa menggunakan garis dengan tali. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan tenaga yang lebih karena memang untuk awal-awal itu agak susah untuk menerapkan. Cuma nanti akan mulai terbiasa dan tidak membutuhkan lagi penggaris tali tersebut. Selain jarak tanam, kedalaman penanaman tanaman padi juga harus diperhatikan, yaitu kedalaman yang baik itu antara 1 sampai 2 cm. Jangan terlalu dalam karena itu akan membuat akar tanaman padi menjadi tidak baik pertumbuhannya. Kemudian setelah ditanam, kita harus merawatnya dengan cara memupuk, tidak didiamkan begitu saja. Cara pemupukan yang baik dan benar yaitu sehari setelah tanam pupuk NPK 100%, kemudian 7 hari berikutnya pupuk urea 30%, 20 hari setelah tanam pupuk urea lagi sebesar 40%, dan 30 hari setelah tanam pupuk urea 30%. Lebih bagus lagi jika para petani menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos jerami yang hasil panen dari musim sebelumnya bisa digunakan sebagai pupuk kompos dan itu bisa membuat tanah menjadi lebih subur. Jadi tanaman padi juga bisa tumbuh lebih baik karena unsur hara yang didapatkan lebih banyak, sebanyak 2 ton per hektar setiap musim. Jadi jika menggunakan pupuk organik ini setiap musim itu membutuhkan 2 ton. Tidak setiap tanam, tapi setiap musim menanam padi. Dan untuk itu maka hasil panen dari tanaman padi yang musim sebelumnya bisa dikumpulkan dan bisa dijadikan pupuk kompos. Selain pupuk, tanaman juga membutuhkan air yang cukup, sehingga air yang dibutuhkan untuk tanaman tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Jadi, para petani juga harus memiliki persediaan air yang cukup untuk tanamannya, misalnya dengan cara irigasi
atau dengan cara menggali sumur bor. Untuk desa Patahonan ini sudah banyak menerapkan sumur bor. Jadi jika tanaman padi kekurangan air, mereka bisa menyiram dengan menggunakan air dari sumur bor tersebut. Jadi tanaman padi tidak kekurangan air lagi. Untuk air, insya Allah untuk desa Patahonan ini sudah cukup. Ini menggunakan tada hujan dan juga menggunakan sumur bor. Jadi kebutuhan air untuk tanaman itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah pola tanam yang baik untuk tanaman padi sawah di desa Dua Bato Patahonan itu ya bisa dimulai dari persemaiannya, kemudian pola tanam atau tata cara menanam, jarak dan kedalaman, kemudian pupuk dan air. Jika semua itu sudah dilakukan, bisa jadi para petani di desa ini mendapatkan hasil dari tanaman padi yang optimal sehingga hasil panennya bisa berlimpah ruah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.